Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu di kelas online mengenai pertidaksamaan rasional. Silakan anak-anak memperhatikan dan memahami beberapa penjelasan yang Ibu berikan berikut ini ya. Selamat mendengarkan dan memahami. Sebelum kita masuk ke dalam materi mengenai pertidaksamaan rasional, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan penyebut dan pembilang berupa ekspresi atau bentuk aljabar atau fungsi aljabar. Yang selanjutnya mengenai bentuk umum pertidaksamaan rasional. Hayo anak-anak, masih ada yang ingat tidak mengenai bentuk umum pertidaksamaan rasional? Kalau ada yang lupa, mari kita pelajari kembali ya. Bentuk umum pertidaksamaan rasional yaitu yang pertama, fx per gx kurang dari a. Untuk yang kedua, fx per gx kurang dari sama dengan a. Yang ketiga, fx per gx lebih besar dari a. Atau yang keempat, fx per gx lebih besar sama dengan a. Berikut ini merupakan contoh soal pertidaksamaan rasional. Yang pertama, x per 30 ditambah x per 45 kurang dari sama dengan 30. Yang kedua, x ditambah 3 per 2 ditambah x lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, 5 kurang dari 7x ditambah 2 per 5 ditambah x. Yang keempat, x ditambah 3 per 4x lebih dari 7. Untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional satu variabel, dapat melihat langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, himpunan kita nyatakan ke dalam bentuk umum. Lalu langkah yang kedua, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebutnya. Langkah yang ketiga, tulis terlebih dahulu pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Langkah yang keempat, tentukan daerah penyelesaian, yakni untuk pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif. Dan untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda negatif. Langkah yang kelima, dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, tulis himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaiannya. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, x tambah 3 per x kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Dan soal yang kedua, 2 dikurang 5x per x kurang 2 lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya kita akan masuk pada penyelesaian dari contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 3 per x kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita terlebih dahulu harus mencari pembuat nolnya dari pembilang maupun penyebut. Untuk x ditambah 3 sama dengan 0 jika dan hanya jika x-nya sama dengan min 3. Kemudian untuk x kurang 1 sama dengan 0 jika dan hanya jika x-nya sama dengan 1. Sehingga pembuat nolnya adalah x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Kemudian untuk syarat pada soal, x dikurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Jika dan hanya jika x-nya tidak sama dengan 1. Kemudian untuk mencari himpunan penyelesaiannya, untuk interval x kurang dari sama dengan min 3, kita misalkan kita mengambil min 4, sehingga diperoleh
kita substitusikan min 4-nya ini pada soal, sehingga diperoleh min 4 tambah 3 per min 4 kurang 1 sama dengan 1/5 yang bernilai positif. Kemudian untuk interval X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari 1, kita misalkan mengambil X-nya 0, sehingga diperoleh 0 ditambah 3 per 0 dikurang 1 sama dengan min 3 yang bernilai negatif. Kemudian untuk interval X lebih dari 1, kita misalkan kita ambil X-nya 2, sehingga diperoleh 2 ditambah 3 per 2 kurang 1 sama dengan 5 yang bernilai positif. Jika kita masukkan dalam garis bilangan, maka gambarnya akan seperti ini. Kemudian untuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas ini, yaitu X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar dari 1. Himpunan penyelesaian ini diperoleh dari interval yang bernilai positif karena pada soal pertidaksamaan bernilai lebih besar sama dengan 0. Kita akan membahas penyelesaian dari contoh 2, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikurang 5X per X dikurang 2 lebih besar sama dengan 3. Untuk menjawab persoalan ini, kita terlebih dahulu harus mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk umum, yaitu menjadi 2 dikurang 5X per X dikurang 2 dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 2 dikurang 5X per X kurang 2 dikurang 3 dikali X kurang 2 per X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita operasikan menjadi 2 dikurang 5X dikurang 3X ditambah 6 per X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Min 8X ditambah 8 per X min 2 lebih besar sama dengan 0. Maka sudah ditemukan bentuk umumnya. Kemudian setelah itu, kita mencari pembuat 0 dari pembilang maupun penyebut. Sehingga diperoleh min 8X ditambah 8 sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 1. Kemudian X dikurang 2 sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 2. Untuk syarat pecahan, X dikurang 2 tidak boleh sama dengan 0 jika dan hanya jika X tidak sama dengan 2. Kemudian untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita terlebih dahulu harus mengecek interval-intervalnya. Untuk interval X lebih kecil sama dengan 1, kita misalkan mengambil X-nya 0, sehingga diperoleh 2 dikurang 5 dikali 0 per 0 dikurang 2 sama dengan min 1 yang bernilai negatif. Kemudian untuk interval X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari 2, kita misalkan kita ambil X-nya 1,5 diperoleh 2 dikurang 5 dikali 1,5 per 1,5 dikurang 2 sama dengan 11 yang bernilai positif. Kemudian untuk interval X lebih besar dari 2, kita ambil X sama dengan 3 diperoleh 2 dikurang 5 kali 3 per 3 dikurang 0 sama dengan min 13 per 3 yang bernilai negatif. Interval ini jika dimasukkan ke garis bilangan, gambarnya akan seperti ini. Daerah penyelesaiannya berada pada tanda plus. Kemudian untuk himpunan penyelesaiannya, sebab pertidaksamaan bertanda lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaian berada pada interval bernilai plus, sehingga himpunan penyelesaiannya X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari 2. Kemudian untuk contoh soal kontekstual. Perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 meter per menit dan kembali ke kota A dengan kecepatan 45 meter per menit memerlukan waktu paling lama 30 menit. Tentukan jarak paling jauh antara kota A dan kota B. Kita masuk pada penyelesaiannya.
Kita misalkan jarak dari kota A ke kota B itu adalah X meter. Maka waktu yang diperlukan dari kota A ke kota B sama dengan X per 30. Karena untuk mencari waktu itu sama dengan jarak per kecepatan. Kemudian untuk waktu yang diperlukan dari kota B ke kota A sama dengan X per 45. Sehingga bentuk pertidaksamaan yang terbentuk yaitu X per 30 ditambah X per 45 lebih kecil sama dengan 30. Kemudian jika dan hanya jika kedua ruas dikali 90 sehingga diperoleh 90 dikali X per 30 ditambah X per 45 lebih kecil sama dengan 30 dikali 90. Jika dan hanya jika dioperasikan kedua ruas sehingga diperoleh 3X ditambah 2X lebih kecil sama dengan 2700. Jika dan hanya jika 5X lebih kecil sama dengan 2700, X-nya lebih kecil sama dengan 540. Jadi, jarak paling jauh antara kota A dan kota B kurang dari sama dengan 540 meter. Atau dalam kata lain, jarak paling jauh antara kota A dan kota B tidak akan melebihi 540 meter. Sekarang kita sudah selesai mempelajari dan memahami materi mengenai pertidaksamaan rasional. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Bingung? Atau sedih? Terima kasih telah mempelajari video pembelajaran ini.